Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, para pria yang sedang memulihkan diri semuanya tercengang. Apalagi gadis yang belum tersentuh seperti Sosioyu. Dia sedang duduk di sebelah Yangke saat ini, sehingga dia bisa melihatnya lebih jelas daripada orang lain. Namun suara menelan ludah terdengar dari segala arah yang menunjukkan banyak prajurit muda yang merasa iri. Mereka semua pernah melamun tentang wanita berdada montok dan bertubuh menggairahkan ini. Namun mereka khawatir dengan pria mirip menara di belakangnya. Mereka hanya berani memikirkannya, namun tidak berani bertindak sembarangan. Meskipun beberapa kata-kata menggoda di hari kerja bukanlah apa-apa, tapi bagaimana mungkin ada orang yang begitu dekat dengan wanita ini? Tapi sekarang wanita ini nampaknya ingin sekali menerkam Yangke dan mendapatkan semua yang diinginkan. Adegan ini sungguh panas dan seksi, apalagi di tempat berbahaya seperti ini. Setelah mengalami pertarungan sengit, bahkan membuat darah orang mendidih. Nak, Anda. Yangke merasa tidak nyaman meskipun dia tidak merasakan niat membunuh. Wanita ini terlalu aneh karena dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Jadi agak membingungkan untuk menjadi begitu intim dari awal. Namun wanita itu tersenyum manis, mengulurkan jari gioknya, meletakkannya di bibir Yangke dan menahan pertanyaannya. Dia terus mendengus dengan tidak hati-hati dan telinga Yangke menjadi merah karena mengendusnya. Saudara Yang! Sosioyu tidak tahan lagi dan menendang Yangke dengan keras. Ketika wanita itu melihat pemandangan ini, dia berdiri sambil tertawa kecil, menatap Yangke dengan penuh minat. Tanpa sadar, jejak keanehan dan kebingungan muncul di wajah cantiknya. Dia menatap Yangke dengan bingung, matanya yang indah dipenuhi kebingungan. Bagaimana? Wanita itu tiba-tiba berbalik dan menatap pria yang tampak seperti menara besi dan bertanya, "Pembunuh berdarah." Pria itu berkata dengan dingin sambil menghargai kata-katanya seperti emas. "Iya." Wanita itu mengangguk sedikit, lalu tiba-tiba menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, jangan kaget. Itu benar-benar karena kakak dan adik kami merasa bahwa Anda memiliki rasa keintiman dalam diri Anda. Jadi kami mengambil kebebasan untuk mengganggu Anda." Hah? Sosioyu tercengang. Dia membuat catatan dan menoleh. Dia jelas tidak mempercayai teorika kekanak-kanakan seperti itu. Bahkan Yangke juga tidak mempercayainya. Wanita itu masih tersenyum. "Alasan ini memang tidak meyakinkan, tapi saya tidak berbohong kepada Anda. Faktanya, saya tidak mengerti alasannya. Tapi biarkan saya memberikan nama saya kepada Anda. Nama saya Ye Qingxi, dan ini adik laki-laki saya, Zoba." "Yangke," berkata perlahan. "Saudara Yang?" Ye Qingxi mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Terlihat sembrono, matanya berputar lalu dia berkata, "Kakak dan adik senior, kita berasal dari sekte Sura luar negeri. Saya khawatir saudara Yang belum pernah mendengarnya." Mendengar itu, ekspresi Yangke berubah, kemudian dengan cepat menghilang. Dia tiba-tiba mengerti mengapa wanita ini mendatanginya tanpa alasan. Karena dia berasal dari sekte Sura luar negeri yang merupakan kekuatan kelas 1. Karena mereka berdua adalah murid elit sekte Sura, mereka pasti telah mempraktekkan beberapa rahasia di sekte tersebut. Dan harta rahasia pedang Sura dari sekte Sura ada di tubuhnya saat ini. Jadi mungkin ada hubungan di antara mereka.
Tidak heran dia bilang dia memiliki rasa keintiman, tetapi Yanke tidak berani menunjukkannya sama sekali. Sekarang orang-orang ini memiliki perasaan keintiman terhadapnya. Jika dia tahu bahwa harta rahasia penekan sekte Sura ada di tubuhnya, perasaan itu, keintiman akan segera berubah menjadi niat membunuh. Jadi jelas Yanke tidak ada keraguan tentang hal ini. Berpura-pura tidak tahu apa-apa, Yanke bertanya dengan ragu. Di luar negeri? Ye Qingxi mengangguk. Ada banyak sekte di bagian paling selatan dinasti Han di lautan yang tak berujung. Saudara yang tinggal jauh di pedalaman. Jadi saya takut Anda tidak tahu banyak tentang sekte saya. Apakah keluarga Anda satu-satunya di sini? Yanke menunjukkan ketertarikan pada saat yang tepat. Dia mungkin memiliki harta rahasia lain dari sekte Sura di tubuhnya. Ye Qingxi tersenyum dan berkata, masih ada orang di Pulau Kembar, tapi sekarang hanya ada satu yang tersisa, tepat di sana. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke satu arah. Yanke terlihat santai dan merasa lega. Dia diam-diam berkata, bahwa untungnya tidak ada seorang pun dari sekte Dewa Louhua yang datang. Jika tidak, dia akan merasa ramah tanpa alasan. Di mana saudara yang lahir? Ye Qingxi bertanya. Jelas keraguan di hatinya belum hilang, jadi dia ingin menyelesaikannya karena memiliki rasa sayang terhadap orang asing tanpa alasan, dan keduanya merupakan senior sekaligus kakak. Tentu akan membuat orang curiga. Di pavilion surga, Yanke menyembunyikannya, dan dia segera menambahkan, mungkin seni bela diri yang saya latih memiliki niat membunuh, dan saya telah berlumuran banyak darah selama periode ini. Jadi kalian berdua merasa seperti itu. Jadi begitu. Ye Qingxi mengerutkan bibirnya, mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum manis. Pertemuan adalah takdir. Jika saudara yang bertindak bersama kami, jangan terlalu khawatir. Jika Anda tetap bersama saya, maka saya akan melindungi Anda. Saya menerima kebaikan Anda. Yanke merenung sejenak, dan ketika dia hendak mengatakan bahwa dia akan pergi nanti, Wu Chengyi dan Chen Xuesu sudah berjalan mendekat. Obrolan ringan sudah selesai. Wu Chengxi tampak tegas, berdiri di depan Yanke, menatapnya dan berkata, saya mendengar saudara Chen berkata bahwa Anda adalah murid pavilion surga. Mendengar itu, Yanke mengerutkan kening. Dia sedikit tidak bahagia. Wu Chengyi memberi orang perasaan mendominasi, bahkan nada bicaranya juga memiliki nada mendominasi dan arogan, sehingga tidak dapat disangkal. Tidak buruk. Yanke mengangguk. Bagaimana kekuatan Anda? Wu Chengyi terus bertanya. Alam pemisahan penyatuan kembali tingkat ke-7. Begitu kata-kata ini keluar, Yanke dengan jelas melihat sedikit rasa jijik dan ketidaksabaran yang tersembunyi di mata Wu Chengyi. Jelas tidak mengherankan jika di antara para pejuang yang masih hidup, mana yang tidak memiliki alam yuan sejati. Sedangkan kekuatan Yanke di alam pemisahan dan reoni tingkat ke-7. Dan memang yang paling rendah. Mendengar itu, ada juga ekspresi terkejut di wajah cantik Ye Qingxi dari sekte Sura. Jelas dia tidak menyangka kekuatan Yanke begitu rendah. Awalnya dia mengira dia bisa bertahan hidup sendirian di negeri asing yang berbahaya ini selama lebih dari setengah tahun, dan Yanke setidaknya berada di alam yuan sejati. Tetapi Yanke mengatakan bahwa dia berada di alam pemisahan penyatuan kembali tingkat ke-7 yang sungguh mengejutkan banyak orang. Saudara Yang, apakah Anda benar-benar hanya berada di alam pemisahan penyatuan kembali tingkat ke-7? Ye Qingxi bertanya. Yanke mengangguk dan mengaktifkan vitalitas di tubuhnya. Ketika fluktuasi vitalitas keluar, alamnya segera menjadi jelas. Sehingga banyak prajurit di sekitar yang terkejut, dan kemudian terdengar tawa dari mereka.
Apa yang Anda tertawakan? Sosioyu merasa bingung pada Yangke dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Mereka adalah sekelompok pria yang tidak memiliki penglihatan. Meskipun saudara yang hanya berada di alam pemisahan dan reuni tingkat ke-7, kekuatan tempurnya lebih kuat daripada yang alam Yuan sejati. Karena di depannya dan Cheshyu, Yangke membunuh 2 monster tingkat 5 dan 4 monster tingkat 4 dengan kecepatan kilat. Dan hanya membutuhkan selusin nafas. Meski ada berbagai alasan baginya untuk mencapai prestasi seperti itu, tidak ada keraguan tentang kekuatannya sendiri. Tapi tidak ada yang tahu kekuatan bertarung Yangke lebih baik daripada Susioyu dan Chen Suesu, yang merupakan berkah bagi kelompok orang ini untuk bergabung dengan master seperti itu. Jadi sungguh konyol bahwa mereka tidak tahu apa-apa dan berani menertawakan Yangke. Oleh karena itu, Sosioyu marah, tapi tidak banyak bicara. Lagi pula dia bukan gadis bodoh, jadi bagaimana dia bisa mengungkap identitas asli Yangke? Anda hanya berada di alam pemisahan dan reuni tingkat ke-7, bagaimana Anda bisa bertahan hidup lama? Wajah Ye Qingxi dipenuhi kebingungan sehingga wajah cantiknya terkejut. Saya tidak sengaja jatuh ke lembah dan menghabiskan lebih dari setengah tahun mencari cara untuk mendaki. Yangke mengangkat bahu. Begitu kata-kata ini keluar, tawa sekelompok orang di sekitarnya menjadi semakin keras dan dada Sosioyu terangkat saat dia berbicara. Namun dia tidak bisa membantah. Wu Chengyi tampak dingin dan berkata tanpa basa-basi. Kekuatannya terlalu rendah untuk bisa berguna, karena dia adalah orang yang dibawa kembali oleh saudara Chen. Mari kita bertindak bersama dengan saudara Chen dan saudara perempuannya. Kita dapat menampungnya. Setidaknya dia bisa membunuh monster tingkat kedua sampai tingkat keempat. Jadi dia bukan tidak berguna. Setelah mengatakan itu, Wu Chengyi berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa, tidak ingin mengatakan lebih banyak kepada Yangke. Saya tidak akan tinggal. Yangke mengerutkan kening. Setelah dia keluar dari pengasingan kali ini, dia hanya ingin mencari seseorang untuk menanyakan situasi yang ada. Lagi pula dia tidak diizinkan bergabung tanpa dibawa oleh Chen Suesu. Sekarang dia telah bertanya dengan jelas, jadi tentu saja Yangke ingin pergi. Lagi pula tujuan bertindak bersama dengan banyak orang itu terlalu banyak masalah. Tidak apa-apa jika semua orang berasal dari sekte yang sama dan peduli satu sama lain dengan tulus. Tetapi siapa yang tahu mereka memiliki pikiran yang sama dengannya yang paling lemah. Di antara kelompok orang ini, jika mereka menghadapi bahaya, saya khawatir Yangke akan dikirim sebagai umpan meriam. Jadi bagaimana Yangke bisa menyerahkan nyawanya ke tangan orang lain? Jika dia bertindak sendiri, meski ada bahaya yang kuat, Yangke yakin dengan kekuatannya saat ini, selama dia berhati-hati tidak menyebabkan masalah, Yangke sangat percaya diri. Bahkan jika dia dikelilingi oleh orang-orang dari kerajaan Sirius, Yangke dapat dengan mudah keluar dari masalah dengan menggunakan sayap api matahari. Jadi, mengapa repot-repot terlibat dengan orang-orang ini? Selain itu, Yangke memiliki kekhawatiran lain karena Yangxi dan Yoba di depannya. Jika keberadaan pedang surat terdeteksi oleh mereka, itu pasti akan menjadi masalah lain. Meskipun kemungkinannya sangat rendah, tetapi Yangke harus waspada terhadapnya. Jadi entah itu keinginannya sendiri atau lingkungan saat ini, Yangke tidak diperbolehkan bersama kelompok orang ini. Apa katamu? Wu Chengyi terdiam menoleh ke arah Yangke, menyipitkan matanya dan bertanya, Anda ingin bertindak sendiri? Iya. Yangke mengangguk. Saudara Yang? Ekspresi Chen Suesu berubah dan dia melangkah maju dan berbisik. Terlalu berbahaya untuk sendirian. Saya dan adik junior saya akan bersama dan semua orang akan menjaga satu sama lain. Sehingga itu menjadi jauh lebih aman daripada Anda sendiri. Mendengar itu,
Yang Ke merasa apa yang dikatakannya memang benar dan tulus, tanpa sedikit pun kemunafikan. Ye Kingxi juga menasihati, "Saudara Yang, jangan terlalu agresif. Anda harus tetap di sini. Meskipun kita baru pertama kali bertemu, saya sebagai saudara perempuan benar-benar merasa bahwa Anda sangat baik. Meskipun Anda tidak pernah memberi saya kebaikan seperti itu sama sekali. Tetapi kedua bersaudara ini tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Anda." "Yoba, bukannya begitu." Mendengar itu, pria seperti menara besi itu memasang ekspresi tegas di wajahnya dan sedikit mengangguk. "Terima kasih atas kebaikan Anda." Yang Ke terkekeh. "Tapi saya terbiasa malas, jadi agak susah bagi saya untuk bekerja di bawah orang lain." "Setiap orang memiliki ambisinya sendiri, jadi tidak perlu memaksanya." Wu Chengyi berbalik dan memikul bebannya. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Tetapi sebelum Anda pergi, tinggalkan ramuan di tubuh Anda." Mendengar itu, Chen Xuesu tampak kedinginan. Adegan ketika Yang Ke mengeluarkan pil penyembuh tadi benar-benar menarik perhatian orang lain. Chen Xuesu mengerutkan kening dan berkata, "Saudara Wu, bukankah ini buruk?" Wu Chengyi berkata dengan ringan, "Ada apa? Dia berada di alam pemisahan dan reuni tingkat ke-7. Dia akan segera mati di bawah serangan istana serius dan yang lainnya. Ketika saatnya tiba, pil penyembuhan itu hanya akan jatuh di tangan musuh. Jadi mengapa tidak tinggal dan digunakan oleh kami?" Su Xiuyu mencibir, "Wu Chengyi, Anda mengambilnya dengan paksa." Ye Kingxi mengerutkan kening dan dia serta Yoba juga tidak puas. Keduanya memandang Wu Chengyi dengan tidak senang, tapi tidak banyak bicara. Wu Chengyi mencibir, "Perampokan? Lihatlah sekeliling, berapa banyak orang yang terluka, dan tanpa pil penyembuh, kekuatan mereka akan berkurang. Hanya dengan penyembuhan yang cepat, kita dapat mengalahkan orang-orang seperti Serius. Bahkan Anda bisa melindungi diri Anda dari serangan itu. Saya mengambil ramuannya bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk kita secara keseluruhan." Chen Xuesu berkata dengan marah, "Wu Chengyi, jangan katakan bahwa kamu begitu benar. Jika Anda benar-benar ingin merampoknya, jangan salahkan saya karena tidak setuju." Wu Chengyi melirik Chen Xuesu dan berkata dengan bangga, "Jadi bagaimana jika Anda tidak setuju? Apakah Anda masih ingin melawan saya?" Saat ini adegan itu tegang dan penuh dengan kemarahan. "Menurut saya juga tidak." Ye Kingxi tersenyum manis. Matanya yang indah menatap Wu Chengyi. Ini sudah dianggap sebagai tindakan bandit. "Wu Chengyi, Anda juga murid elit dari sekte terkenal, jadi Anda tidak terlalu mendominasi, kan?" Mata yang terakhir menyipit, dan dia tampaknya cukup waspada terhadap Ye Kingxi. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia terkekeh. "Kalau begitu, biarkan semua orang memutuskan. Mari kita lihat apakah lebih baik dia tinggalkan simpan ramuannya atau mengambilnya dengan paksa." "Anda harus tinggal." Seseorang segera setuju. "Saudara Wu benar. Dengan kekuatannya yang rendah, dia akan mati dalam beberapa hari sendirian. Menempatkan ramuan itu padanya hanyalah keuntungan bagi binatang buas seperti Serius." Begitu ini dikatakan, banyak orang mengangguk setuju. Orang lain berkata, "Saudara Chen, tolong jangan marah. Biarkan saya bersikap adil. Kekuatan saudara yang dari pavilion surga ini memang terlalu rendah. Tidak masalah jika dia bersedia tinggal dan membantu kita dalam satu kelompok. Dia bisa menyimpan saja obat mujarabnya. Ketika saatnya tiba, jika seseorang terluka parah, dia tidak akan pelit. Tapi karena dia bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri dan ingin bertindak sendiri, menurut saya obat mujarab itu harus ditinggalkan." Sekarang kebanyakan orang sebenarnya setuju dengan pendapat Wu Chengyi yang membuat Chen Xuesu dan Xueyu terlihat sangat jelek. Dan Xuesu mencibir, "Apakah menurut Anda ini benar?
Apa yang akan Anda lakukan jika ramuan penyelamat nyawa Anda dirampok? Mendengar itu, banyak orang yang mengerutkan keningnya. Meskipun mereka tahu bahwa pendekatan ini tidak etis, tapi pil penyembuhan di tubuh semua orang hampir habis. Jika mereka bisa mendapatkan 1 botol lagi, mereka mungkin bisa menyelamatkan beberapa nyawa lagi di saat kritis. Jangan lakukan pada orang lain atas apa yang orang lain tidak ingin lakukan pada Anda. Terdengar suara dingin. Yanke mendongak dan melihat seseorang gadis dari istana 10.000 bunga mengangguk sedikit ke arahnya. Mendengar itu, Wu Chengyi mendengus. Jelas, dia tidak menyangka begitu banyak orang yang akan berbicara mewakili Yanke. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakan, "Kalau begitu, saya akan memberikannya pilihan. Jangan katakan bahwa saya menindas orang lain dan menggunakan kekuatan saya untuk menggertak yang lemah." Dia memandang Yanke dengan dingin dan berkata, "Tetaplah bersama kami atau tinggalkan ramuan itu dan Anda bisa melakukan sesuka Anda." Mendengar itu, Yanke terkekeh, menatap Wu Chengyi dan berkata perlahan, "Saya memilih yang terakhir." Awalnya, Yanke ingin bersama kelompok orang ini dan bertindak bersama. Namun Wu Chengyi begitu sombong yang membuat Yanke merasa semakin jijik. Jadi bagaimana dia bisa bertahan? "Ini adalah pilihan Anda sendiri." Wu Chengyi menikam Yanke dan mengulurkan tangan. Yanke menggelengkan kepalanya dan tersenyum menghina, yang membuat ekspresi Wu Chengyi berubah. "Apa maksud Anda?" "Saya hanya ingin mengatakan untuk meninggalkan ramuan itu, tapi saya tidak akan menyerahkannya pada Anda. Jadi jangan sombong." Yanke mencibir, meraih ke dalam pelukannya dan mengeluarkan sebotol ramuan penyembuh, lalu melemparkannya ke Chen Xuesu tanpa memalingkan matanya dan berkata dengan dingin, "Kakak senior Chen, saya akan menaruh ramuan itu di sini untuk Anda." Chen Xuesu mengambil ramuan itu dengan kemarahan yang tidak bisa disembunyikan di antara alisnya. Dia membawa Yanke ke sini, tapi sekarang dia diintimidasi oleh banyak orang. Jadi bagaimana dia bisa tenang? Namun dia mengambil nafas dalam-dalam. Kemudian Chen Xuesu berkata, "Saudara Yang, jangan khawatir. Saudara senior tahu siapa yang harus meminum ramuan ini." Apa yang dimaksud dari perkataan Yanke adalah mereka yang berdiri di sisi Wu Chengyi sekarang tidak boleh memikirkan tentang botol obat penyembuhan mujarab. Yanke mengangguk, mengepalkan tangannya dan berkata, "Sampai nanti, saya harap kita bisa bertemu lagi lain kali." Setelah Yanke selesai berbicara, dia membuka keterampilan tubuhnya dan melayang seperti bintang jatuh. "Saya khawatir saya tidak akan bertemu dengan Anda lagi." Wu Chengyi mendengus dingin, menarik tangannya yang kaku untuk waktu yang lama. Wajahnya pucat dan dia berkata dengan keras, "Jika kalian sudah beristirahat dengan baik, ayo berangkat sekarang. Kelompok kerajaan serius pasti akan melancarkan serangan lagi. Akan terlambat jika kita tidak pergi." Mendengar itu, lebih dari 30 orang dengan cepat berkumpul dan di bawah pengaturan Wu Chengyi berjalan dengan hati-hati di hutan lebat. Namun tidak ada yang memperhatikan bahwa orang di akhir kelompok menghilang secara diam-diam. Setelah sekelompok orang itu pergi, mereka akhirnya menentukan arah dan buru-buru mengejar mereka. Arah itu persis dengan arah kiri Yanke. Meskipun Yanke meninggalkan sebotol ramuan penyembuh sebelum pergi, bagaimana mungkin murid yang datang untuk berlatih hanya membawa sebotol ramuan penyembuh? Terlebih lagi, Yanke mengatakan sebelumnya bahwa dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam lembah dan menghasilkan lebih dari setengah tahun mencari cara untuk mendaki. Jika ini masalahnya, maka dia pasti tidak mengalami pertempuran apapun dalam setengah tahun terakhir. Tanpa berkelahi, dia tidak akan terluka. Jika tidak terluka, tidak memerlukan pil penyembuh. Oleh karena itu, dia pasti masih memiliki ramuan itu. Dan orang ini menerima perintah Wu Chengyi untuk pergi mencegat Yanke dan mengambil ramuan darinya. Sekarang Wu Chengyi melakukan segalanya dengan benar karena dia hanya mengirim 1 orang. Jadi tentu saja dia tidak akan menarik perhatian siapapun.
Di dalam hutan, sosok Yangke bagaikan keras spiritual yang terus-menerus naik turun di puncak pohon. Tubuhnya seringan burung layang-layang, hanya membawa sedikit angin saat terbang, bahkan tidak ada sehelai daun pun yang berguguran. Dan ekspresi serius di wajahnya, Yangke diam-diam waspada terhadap lingkungannya, sambil merencanakan rencana selanjutnya, meskipun masalah yang terjadi pada kelompok Wu Chengyi tidak terlalu menyenangkan. Hal itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Bagaimanapun tujuannya juga telah tercapai, namun dia tidak menyangka berita yang dia temukan akan begitu serius. Selama bertahun-tahun, para murid dari berbagai sekte yang memasuki tempat berbeda untuk berlatih dan telah membentuk formasi mereka sendiri. Bahkan jika mereka kadang-kadang bersatu, tidak mungkin untuk bergabung dalam skala besar. Namun kali ini, karena kemunculan beberapa prajurit dari kerajaan serius, para pejuang dinasti Han bersatu sepenuhnya, dan hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi pula, situasinya telah meningkat menjadi pertarungan hidup dan mati antara generasi muda murid dari kedua negara. Tapi siapa yang menang pada akhirnya bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Yangke. Tapi bagaimanapun juga, dia juga seorang pejuang dinasti Han. Sejujurnya, dia tidak ingin orang-orang dari kerajaan serius mendominasi di sini. Jika dua orang dari sekte Sura tidak pergi, dan jika Wu Chengyi tidak begitu sombong, Yangke mungkin akan tetap tinggal dan bersama dengan Cai Xuesu dan yang lainnya, dan akan melakukan perannya dalam pertarungan ini. Tapi tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Tepat ketika Yangke menyingkirkan pikiran-pikiran di benaknya, dan tubuh yang sedang berlari tiba-tiba berhenti. Kemudian dia melihat ke belakang dengan ekspresi aneh di wajahnya. Setelah berdiri di sana dan berpikir sejenak, Yangke tertawa terbahak-bahak, jatuh ke tanah, merunduk dan bersembunyi di balik pohon besar. Kemudian dia menahan nafasnya. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh terbang melewati tidak jauh di atas kepalanya. Dalam sekejap, Yangke dapat dengan jelas melihat wajah dan pakaian orang tersebut. Pria ini membawa pedang panjang di punggungnya dan mengenakan jubah biru. Berusia sekitar awal 20-an, berwajah tegas dan terbang langsung ke arah dia pergi. Yangke mendengus diam-diam, kemudian niat membunuh muncul di matanya. Orang ini adalah prajurit yang membersihkan medan perang dan mengumpulkan butiran darah sebelumnya. Pedang panjang yang dibawa di punggungnya dengan jelas menunjukkan identitasnya, bahwa dia seorang murid dari sekte pedang bintang 9 dan kemudian adik laki-laki Wu Chengyi. Tapi dia tidak bertindak dengan sekelompok orang itu, tetapi berlari mengejarnya. Jadi niatnya cukup jelas. Melihat pemandangan itu, ekspresi Yangke berubah dingin. Dia tidak ingin berkonflik dengan Wu Chengyi sebelumnya, karena dia juga takut Chen Xuesu dan Shou Xiuyu akan kesulitan bergaul. Sekarang mereka mengirim orang untuk mengejarnya, jadi tidak alasan untuk menyerah lagi. Karena patung-patung tanah liat juga memiliki sifat api 3 bagian. Belum lagi Yangke bukanlah orang baik. Saat ini tiba-tiba terdengar suara perburuan lagi di depannya, dan pria dari sekte pedang bintang 9 benar-benar pergi dan kembali. Saat dia berlari dengan cepat, dia melihat sekeliling dan matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Aneh, kemana Anda pergi? Sebenarnya dia adalah penguasa alam Yuan sejati dan dia berpikir bahwa dia pasti jauh lebih cepat daripada Yangke. Jadi dia mengejar Yangke sepanjang jalan. Namun jejak Yangke datang ke sini, setelah itu hilang. Jadi dia tidak punya pilihan selain kembali untuk menyelidikinya dengan lebih hati-hati. Yangke bingung dan berpikir bahwa orang ini sangat pandai melacak orang. Meskipun Yangke telah berhati-hati sepanjang jalan dan tidak meninggalkan jejak apapun, tapi dia masih melihat kekurangannya. Sesaat kemudian, murid dari sekte pedang bintang 9 berhenti sekitar 30 kaki dari Yangke, mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Yangke tidak terburu-buru, bersembunyi di balik pohon besar dan diam-diam mengamati orang ini. Setelah sekian lama, senyuman tipis tiba-tiba muncul di sudut mulut pria itu, dan dia mengulurkan tangannya ke belakang punggung, diiringi suara dentang pedang. Tiba-tiba pedang panjang itu terhunus, kemudian dengan pedang di tangannya,
aura pria itu tiba-tiba meningkat dan seluruh tubuhnya menjadi setajam pedang tajam. Seorang murid utama dari Sekte Pedang Bintang 9, benar saja ada beberapa triknya. Momentumnya ini saja bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang biasa di alam Yuan sejati. Saya tahu Anda ada di dekat sini. Qi Jianxing memiliki senyum penuh arti di bibirnya, mengangkat pedang panjangnya dan berteriak dengan nada tegas. Keluarlah, dan saya tidak akan mempermalukan Anda. Yang Ke mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah murid dari Sekte Pedang Bintang 9 ini benar-benar menemukannya atau hanya mencoba mengada-ada. Qi Jianxing berkata lagi, "Wah, saya mengagumi keberanian Anda. Selain tuan muda dari 8 keluarga di Zhongdu, Anda mungkin satu-satunya dari orang di dunia yang berani berbicara dengan kakak senior saya seperti itu. Hanya karena alasan ini, saya berjanji tidak akan menyakiti Anda. Selama Anda menyerahkan semua ramuan di tubuh Anda, maka saya sudah menyelesaikan tugas dari kakak senior." Setelah dia selesai berbicara, tidak ada gerakan di sekitar yang membuat Qi Jianxing tampak tidak sabar dan mengancam. "Jika Anda ingin bersulang dengan anggur enak ketika saya menemukan tempat persembunyian Anda, maka tidak akan mudah untuk berbicara. Tapi karena suasana hati saya sedang baik sekarang, kita masih bisa mendiskusikannya." Masih tidak ada jawaban, Qi Jianxing berhenti berbicara dan mengayunkan pedangnya. Kemudian suara pedang yang jernih dan merdu terdengar. Yang Ke tiba-tiba merasakan sedikit kesejukan datang dari sekitarnya. Ekspresinya berubah dan dia bergegas, kemudian garis tipis energi pedang yang tidak terlihat dengan mata telanjang saling bersilangan, dan pepohonan dalam radius 30 kaki langsung terpotong dengan rapi, yang membuat semua pohon di sekitarnya tumbang dengan benturan. Yang Ke memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Baru pada saat inilah dia benar-benar memahami kekejaman murid Sekte Pedang Bintang 9 ini. Saat dia berbicara dengannya tadi, sepertinya dia mencoba membuat hal-hal yang misterius dan menunda waktu. Namun nyatanya, dia memendam niat jahat dan melakukan sesuatu secara diam-diam. Pada saat ini, benang energi pedang yang tak terlihat sudah menyebar di sekelilingnya. Setelah dia menyelesaikan pengaturannya, jika dia mempengaruhi energi pedang, selama Yang Ke masih bersembunyi di sini, mungkin dia tidak akan bisa melarikan diri. Untungnya, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, sehingga dia bisa berlari ke atas. Jika tidak, dia akan terkena energi pedang dan dia mungkin terluka tanpa tindakan pencegahan apapun. Melihat pemandangan itu, bahkan ketika Yang Ke masih tercengang dan dia tidak berani meremehkan orang ini, bukan tanpa alasan, karena Sekte Pedang Bintang 9 disebut sebagai kekuatan paling kuat di antara 8 keluarga besar di Zhongdu. Jadi bagaimana mungkin para murid elit di bawah sekte tersebut telah mendapatkan reputasi mereka dengan sia-sia? "Saya menemukan Anda." Qi Jianxing berbalik dan menatap Yang Ke yang jatuh dari udara dengan senyum sinis, namun matanya menggoda. Tapi dia tidak mengambil tindakan lagi dan memandang Yang Ke dengan santai. Menghadapi seorang pejuang di alam pemisahan reuni tingkat ke-7, Qi Jianxing secara alami tidak takut. Lawan tingkat ini hanya lahir di sekte kelas 2, dan dia hanya butuh satu serangan pedang untuk membunuhnya. "Metode Anda menyembunyikan nafas Anda sangat bagus." Qi Jianxing memuji tanpa ragu. "Dari siapa Anda mempelajarinya?" Jelas dia sangat tertarik dengan keterampilan penyembunyian Yang Ke. Jika dia berada di tempat berbahaya seperti ini dan menghadapi bahaya yang cukup serius, jika dia bisa memiliki metode seperti itu, mungkin akan ada secerca harapan. Oleh karena itu, alasan dia tidak segera menyerang Yang Ke, dia menginginkan metode Yang Ke. Yang Ke menyeringeh. "Tidak peduli seberapa halusnya metode yang saya gunakan, Anda masih bisa melihatnya." Qi Jianxing menggelengkan kepalanya perlahan dengan sedikit kekaguman dan keserakaan di matanya.
Saya tidak melihatnya, hanya saja Anda memancarkan niat membunuh terhadap saya, dan energi pedang saya memiliki beberapa reaksi tentang itu. Sebenarnya saya hanya tahu bahwa Anda bersembunyi di dekat sini, tetapi saya tidak tahu di mana Anda bersembunyi. Tapi saya beruntung bisa memaksa Anda keluar sekaligus. Dia menjelaskan pada dirinya sendiri, lalu tersenyum dingin. Kamu orang pintar, karena Anda berdiri di sini, Anda harus tahu niat saya. Jadi berikan semua ramuan di tubuh Anda kepada saya, lalu beritahu saya metode rahasia yang tersembunyi Anda, dan saya akan menghindari Anda. Mendengar itu, Yang Ke berkata dengan tenang, Anda pikir Anda dapat membunuh saya? Qin Jiangxing tertegun lalu tertawa dan berkata, bagaimana menurut Anda? Karena seseorang di alam pemisahan dan reuni tingkat ke-7 yang bahkan belum dipromosikan ke alam Yuan sejati masih dapat mengancamnya. Setelah beberapa saat dia menahan senyumnya, mengangguk sedikit dan berkata dengan arogan, tidak masalah, saya akan melumpuhkan Anda dan secara alami saya dapat memaksa Anda untuk memberikan metode kultivasi Anda. Saat dia berbicara, pedang di tangannya bergetar. Ada suara lembut dan beberapa sinar pedang tiba-tiba muncul di depannya. Itu adalah susunan dalam pola berbentuk kipas. Bahkan pedang itu bersinar dengan cahaya dingin dan setiap sinar pedang mengandung sifat mematikan yang sangat besar. Pergi! Qin Jiangxing mengambil namanya dari pedangnya dan keterampilan pedang yang dia kembangkan bahkan lebih luar biasa. Begitu dia bergerak untuk menunjukkan keterampilannya yang luar biasa, dia mengayunkan pedang panjangnya dan beberapa sinar cahaya pedang menyerbu ke arah Yang Ke seperti kilat. Tepat merasakan ancaman dari cahaya pedang ini, Yang Ke dengan cepat mundur, namun ekspresinya berubah dengan santai. Jelas dia layak menjadi murid sekte kelas 1. Dia memiliki kekuatan seperti itu di usia yang sangat muda. Tapi sebelum dia bisa menarik nafas, cahaya pedang menyambar di depan Yang Ke dan menembus langsung ke seluruh tubuhnya. Qin Jiangxing merutkan kening, seolah dia tidak menyangka hal itu akan berjalan mulus. Namun dia tidak ingin membunuh Yang Ke sekarang. Dia juga ingin bertanya tentang metode berlatih metode tersembunyi. Oleh karena itu masih ada ruang untuk pergerakan sekarang, dan itu bukanlah pergerakan yang terlalu kuat. Saat berikutnya, mata Qin Jiangxing bersinar, pedangnya bergetar lagi dan dia menebas ke samping. Kemudian dengan cepat, cahaya pedang seperti pelangi menembus langit. Begitu Yang Ke menunjukkan tubuhnya, serangan kedua lawan datang dan dia harus menggunakan gerak kakinya lagi. Namun hampir tidak bisa menghindari serangan itu. Oke. Qin Jiangxing tampak bersemangat dan bersorak satu demi satu. Setelah dua gerakan, dia tidak membuat gerakan lagi, tetapi menatap Yang Ke dengan penuh semangat. Gerakan kaki Anda tidak buruk. Alam pemisahan dan reuni tingkat ke-7 sebenarnya dapat memiliki kecepatan seperti itu dalam sekejap. Jika saya mempelajarinya, saya akan menjadi lebih kuat. Jadi, Anda harus memberikannya kepada saya nanti. Yang Ke menarik nafas, berdiri teguh dan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Jika Anda sangat menginginkan teknik penyembunyian nafas dan gerakan kaki saya, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kesepakatan apa? Qin Jiangxing mengangkat alisnya. Saya akan memberikan apa yang kamu inginkan dan Anda mengajari saya beberapa set keterampilan pedang sekte pedang bintang 9. Bagaimana dengan itu? Anda ingin belajar ilmu pedang? Qin Jiangxing memandang Yang Ke dengan ekspresi aneh. Melihat atas dan bawah, tapi tidak menemukan jejak menggunakan pedang panjang pada dirinya. Jika dia tidak memiliki senjata, bagaimana dia bisa belajar pedang? Iya, semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan, dan mereka tidak menderita kerugian apapun. Yang Ke mengangguk, meskipun dia tidak memiliki pedang di tangannya sekarang,
dia memiliki pedang sura di tubuhnya. Dalam hal keindahan dan mematikannya, keterampilan pedang, Sekte Pedang Bintang 9 bisa dikatakan yang terbaik. Bahkan layak mendapat tempat pertama. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat disangkal oleh kekuatan Transcender. Seperti 8 keluarga besar Jongdo. Lelucon, bagaimana keterampilan pedang dari Sekte Pedang Bintang 9 saya disebarkan ke orang luar? Qin Jianxing mencibir. Terlebih lagi, ada perbedaan besar dalam kekuatan antara Anda dan saya. Bagaimanapun saya dapat dengan mudah membunuh Anda. Jadi mengapa saya harus membuat kesepakatan dengan Anda? Mendengar itu, Yang Ke terkekeh, kemudian kesombongan dan roja di tulangnya juga terangsang, dan dia menggertakkan gigi dan berkata, "Saya masih mengatakan hal yang sama. Apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya? Meskipun gerakan kaki Anda sangat bagus, saya akan memberitahu Anda secara detail setelah saya mematahkannya." Qin Jianxing, dia mendengus dingin dan berhenti menggunakan cahaya pedang. Dia tahu bahwa cahaya pedang tidak dapat melakukan apapun pada Yang Ke. Jadi saat dia berbicara, cahaya pedang tersapu dan dia bergegas ke arah Yang Ke dengan pedang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.